Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Hilmi. Saya mahasiswa STICB semester 4, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah akan menjelaskan fikih membayar pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di antara jenis pajak adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan biaya materai. Salah satu pemanfaatan pajak adalah untuk pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas. Menurut fikih, otoritas boleh mewajibkan pajak kepada masyarakat dan begitu pula wajib pajak harus menunaikannya sesuai peraturan yang berlaku. Ada beberapa penjelasan terkait hal ini. Pertama, jika zakat tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara seperti infrastruktur sekolah, puskesmas, dan sarana-sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, pajak boleh diberlakukan. Kedua, otoritas sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh masyarakat wajib pajak berkewajiban untuk menyalurkan pajak sesuai peruntukannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah atau kepercayaan kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang-orang yang berkhianat kepadamu. Oleh karena itu, pengelolaan distribusi pajak harus akuntabel dan profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memberikan kuasa dan amanah. Ketiga, mekanisme pemberlakuan pajak termasuk besaran dan peruntukannya itu mengacu pada asas kehalalan, keadilan, dan maslahat sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wal muslimuna ala syurutihim ila syartan harma halalan aw halla harman. Artinya, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Hal ini juga sebagaimana kaidah usul tasarruful imami ala rahiyati manutun bil maslahah. Artinya, tindakan imam terhadap rakyat harus mengikuti maslahat. Oleh karena itu, mekanisme pemberlakuan pajak juga mengacu pada asas maslahat dan keadilan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan memenuhi unsur keadilan. Keempat, kewajiban pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat bagi kaum muslimin karena zakat dan pajak itu berbeda baik sumber maupun peruntukannya. Zakat misalnya ditujukan untuk kaum muslimin seperti fakir, miskin, orang yang terlilit utang, ibnu sabil, mu'allaf fisabilillah, dan amil. Oleh karena itu, dana pajak tidak boleh digabung dengan dana zakat atau sedekah karena pajak untuk seluruh rakyat sedangkan zakat ditunjukkan untuk para mustahik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut fikih, otoritas boleh mewajibkan pajak kepada masyarakat dan begitu pula wajib pajak harus menunaikannya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam sirah diceritakan, jika zakat tidak bisa memenuhi kebutuhan negara, maka dialokasikanlah dari sebagian rampasan peperangan yang didapatkan oleh pasukan muslim ataupun harta yang didapatkan tanpa peperangan dari kaum musyrikin. Pada saat itu, kedua pemasukan tersebut sudah cukup untuk membiayai kebutuhan negara. Namun, pengeluaran negara saat ini lebih besar dan tidak bisa dipenuhi dengan sumber-sumber tersebut. Atas alasan itu, pajak menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan negara. Peruntukan di antaranya yaitu menyediakan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Jika pajak menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pajak akan menjadi keniscayaan. Hal ini sesuai dengan kaidah jika ada satu hal yang tidak bisa ditunaikan karena hal lain, maka hal lain tersebut menjadi wajib. Allahu a'lam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang fikih
membayar pajak. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.